warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Justina Jazira, guru fisika di SMA Negeri 16 Garut. Pada video pemecahan masalah kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana menjadikan fisika mudah dengan tutor sebaya. Yuk kita mulai dengan mengenali deskripsi permasalahannya. Kita sering mendengar bahwa fisika susah, fisika banyak rumus, fisika rumit. Begitu kan ya yang kita sering dengar dari keluhan anak-anak didik kita. Terbukti dari hasil survei yang saya lakukan terhadap 177 siswa mengatakan bahwa satu kata yang akan memberikan gambaran untuk fisika ternyata 50,8% menyatakan bahwa fisika ini banyak rumus. Iya sih. Dan 19,2% menyatakan bahwa fisika ini rumit. Kalau dijumlahkan 50,8 dengan 19,2%, hal ini saja sudah menunjukkan bahwa 70% siswa menyatakan permasalahan fisika banyak rumus dan fisika rumit. Nah, selain hasil survei yang pertama tadi, pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya bagaimana sih harapan mereka terhadap pembelajaran fisika? Coba tanyakan pada hatimu apa keinginanmu terhadap fisika. Nah, ternyata 71,2%-nya sebenarnya ingin bisa memahami materinya dengan baik. Jadi, jauh di lubuk hati mereka sebenarnya fisika yang begitu banyak rumus dan begitu rumit, ingin sekali mereka bisa memahaminya dengan baik. Artinya kemauan belajar siswa di sini harus kita akomodasi kebutuhannya, bukan? Nah, kita cek survei yang ketiga. Kamu merasa lebih mudah memahami fisika jika bagaimana? 80,2% menyatakan akan lebih mudah memahami fisika jika dijelaskan oleh guru, dan 10,7% menyatakan dengan belajar kelompok. Nah, ini menunjukkan bahwa peran guru dalam mendampingi siswa belajar sangat penting. Namun, dalam belajar kelompok bersama teman-teman juga mendukung proses pemahaman mereka. Disinilah peran guru dan teman belajar. Nah, akar permasalahan dari fisika banyak rumus, fisika susah, kalau saya ambil kesimpulan, terdapat 3 penyebab, yaitu yang pertama, konten fisika yang terlalu banyak dan luas. Pada materi kelas 11 saja, mungkin materinya bisa mencapai belasan dalam 1 tahun. Belum lagi, materi yang dibahas sangat luas terhadap penerapan-penerapannya, terutama di era teknologi saat ini. Akar permasalahan yang kedua adalah mindset negatif, yang dari dulunya sudah menyatakan bahwa fisika susah. Akar permasalahan yang ketiga adalah pendampingan belajar yang mereka butuhkan, entah itu dari guru, teman sebaya, maupun dari keluarga atau saudara. Nah, 3 akar permasalahan inilah yang perlu kita pecahkan. Bagaimana alternatif solusinya? Ini dia, tutor sebaya. Tutor sebaya adalah seseorang atau beberapa orang siswa yang ditunjuk oleh guru sebagai pembantu guru dalam melakukan bimbingan terhadap kawan sekelasnya. Tertulis dalam Herianto tahun 2010.
Peran tutor sebaya ini sangatlah penting. Selain ditunjuk oleh guru, ternyata ada juga beberapa siswa yang mengajukan diri untuk menjadi relawan tutor. Seperti yang saya tanyakan pada survei berikut. Jika kamu diberikan amanah oleh gurumu untuk menjelaskan materi fisika di kelas, apakah kamu bersedia? Jawabannya adalah 42,9% menjawab, saya bersedia jika diajarkan terlebih dahulu oleh guru. Nah, ternyata mereka bersedia jika ada juga pendampingan atau pemberian materi oleh guru terlebih dahulu. Nah, artinya dalam diri mereka juga sebenarnya ada keinginan untuk menjadi tutor sebaya. Terbukti juga ada persentase walaupun kecil yang menuliskan atau menyatakan saya bersedia dengan senang hati, warna biru. Nah, dari gabungan tutor yang ditunjuk dan tutor relawan inilah terbentuk yang namanya tutor sebaya. Mengapa sih harus tutor sebaya? Pertama, terdapat siswa yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Yang kedua, terdapat siswa yang canggung terhadap guru, merasa segan jika bertanya di dalam kelas, sehingga seringkali kita temui, apakah ada pertanyaan? Seketika hening di kelas. Nah, alasan yang ketiga adalah terdapat siswa yang ingin mengasah kemampuan diri. Ada beberapa siswa yang ingin menonjolkan kemampuan dirinya melalui public speaking-nya, bagaimana cara mereka presentasi di depan. Ini juga perlu kita akomodir. Alasan yang keempat adalah permasalahan klasik keterbatasan waktu KBM di kelas yang hanya 1 jam pelajarannya adalah 45 menit. Nah, untuk itulah tutor sebaya perlu dilakukan. Setelah diberikan treatment atau dilakukan tutor sebaya, hasil pemecahan masalah ini ternyata menghasilkan hal-hal yang bermanfaat. Di antaranya, yang pertama, bantuan belajar oleh tutor sebaya dapat menghilangkan kecanggungan, rasa enggan, malu, atau rendah diri. Karena ketika mereka mendapatkan bantuan dengan teman sebayanya, mereka bebas mengungkapkan rasa ketidaktahuannya atau kesulitannya dalam belajar. Yang kedua, bahasa belajar yang diberikan oleh tutor sebaya lebih mudah dipahami karena mereka menggunakan bahasa sehari-hari yang digunakan dalam percakapan dengan temannya, sehingga hal ini mudah dipahami. Yang ketiga, siswa tidak segan mengungkapkan kesulitan belajar yang dihadapinya. Ya, karena tadi dengan bantuan tutor sebaya, hilang canggung, hilang rasa enggan, dan tidak malu-malu untuk menanyakan kesulitan belajar yang dihadapinya. Yang keempat, siswa sebagai subjek pembelajaran, di mana mereka dapat menjadi sumber belajar dan tempat bertanya bagi temannya, baik saat pembelajaran berlangsung maupun di luar pembelajaran. Artinya hal ini tidak terbatas waktu. Yang kelima, tutor melakukan repetition atau pengulangan dengan menjelaskan kembali materi kepada temannya sehingga tutor pun menjadi lebih paham. Oleh karena itu, begitu bermanfaatnya tutor sebaya dalam pemecahan masalah pembelajaran khususnya fisika. Maka dari itu, yuk
kita bentuk tutor sebaya. Terima kasih saya ucapkan untuk referensi yang saya ambil dari Dedi Herianto dan Ahmad Nurhen. Semoga menjadi amal jariah. Amin. Sampai di sini video pemecahan masalah kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam sahabat belajar milenial.